aku ini gitu, dia malah salah ini lagi gitu. Jadi kan saya bingung harus gimana ini ke teman yang ngatain yang tadi itu gitu. Sebelumnya pernah nggak sih nanya ke kawan, pernah nggak maksudnya nanya ke kawan nih, pernah nggak sih memang mungkin kan ada manusia kan kita nggak tahu dia mudah menjelaskan, pernah nggak sih dia seperti ini sama yang lain, pernah nggak? Kalau setelah kejadian itu kan ada sekitar 11 itu kan saya masih kerja kan Bu. Terus ternyata ada lagi teman sekelas juga. Ternyata dia ini memang tipe yang ini, dia emang cerita ke orang tapi ngejual Nama orang ya cerita orang lain lagi gitu. Misalkan dia cerita ke temannya satu lagi tapi dengan cerita kalau si ini tuh begini-begini loh gitu. Jadi itu ada gambar. Nah, dia senang aja mah menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang gitu. Lalu Aku awalnya kan teman-temannya masih cerita gitu kan, aku belum ngomong juga sama mereka cerita ini, terus aku ngomong gini, akhirnya aku kesal kan, aku sebenarnya diomongin begini samanya gitu, dibilangin semua samanya gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya itu banyak yang udah nggak berteman ke dia gitu, udah ke dia, jadi nggak ada yang care lagi sama dia gitu. Karena hampir rata-rata mereka itu setelah itu diceritain dia diceritain. jadi salah dia itu menyimpan nonton ini dan yang namanya bersih gitu ya, yang lain buatnya aneh gitu. Jadi pernah nggak nih bila atau menceritakan tanya langsung itu apa sih maksudnya kayak gitu, atau pernah nih dengan teman yang lain cerita memang dia itu seperti ini, pernah nggak sih? Kalau nanya langsung mungkin nggak pernah, cuman ada satu teman yang dia sering bilang itu dia ngomong gini, kalau dia sih nggak heran semua orang di kelas itu pasti diceritain sama dia ngomong gitu. Jadi akhirnya aku kan tahu dia lagi, oh berarti memang udah untuk ditanya ke dia lagi kenapa dia ngomong gitu, makanya udah malas aja gitu, berulang kali aja lagi. Tapi itu mengapa nggak sih kepikiran Mila atau sampai kayak ikut itu masih jadi pembelajaran Mila kalau jumpa dia, apalagi kan kita saling berinteraksi kan. Kalau itunya pasti awal setelah dia ngomong itu hampir video itu kayak ke kampus tuh malas banget, karena kan akan berhadapan kan selama beberapa jam ke depan sama dia gitu. Terus kayak ada beberapa kali satu kelompok bareng ada interaksi yang lebih dong sama kayak di kelas gitu. Jadi kayak awalnya mungkin akan masuk kuliah di hari ini, apalagi kalau udah ada jadwal duduk berkelompok nih kan, berkelompok sama dia bangga masuk aja ya gitu. Terus sih kayak ya susah tidur loh kan palingnya apa. Setiap malam itu kayak overthinking gitu loh. Emang murahan yang begitu gitu. Jadi gara-gara ucapannya itu kayak jadi terdoktrin pikirannya bahasanya emang murahan gitu. Tapi kita kan sebenarnya kita tidak seperti itu, banyak sih kita cuma menganggap si teman cowok ini teman pelajar. Kan juga tadi kan udah sampai Mila banyak nih kan cerita bahasanya. Jadi disimpulkan nih, berarti Mila ini jadi rasanya terdoktrin malas belajar perkara dia tadi kan. Ini pernah nggak sih Mila kayak nanya ke teman itu, ayolah kita ngomong sama dia apa sih maksudnya kalau dia ngomong kayak gini, pernah nggak sih? Jadi kan awalnya itu kan nggak sampai kan buat teman yang laki itu, tapi ada temen nih yang ngakuin ternyata ada satu yang bilang itu gatal kan, karena yang berdua ini karena mereka udah kenal lama jadi lumayan akrab lah cewek cowok ini kan, bukan dalam tanda kutip ada hubungan cinta bukan, cuma karena mereka udah lebih lama kenal jadi kayak lebih nyambung gitu kan. Dia cerita lah ke teman-teman yang cowok ini kalau si cewek ini ngomongin orang gitu kan, terus gini samanya atau kita ini aja mereka yang ngajak kami ngomong ke dia di bareng-bareng. Cuman aku pikir kalau kami bareng-bareng ngomong ke dia pasti dia ngerasa dipojokin, dia ngerasa dia ngerasa kami yang salah gitu ngapain dia gitu. Dia bilang ini nggak usah, nanti nunggu beberapa hari lagi aja gitu. Kalau boleh tahu nih, kan tadi ada dia bilang gatal. Maksud dalam podcast itu kayak mana sih dia sampai bisa bilang kayak gitu? Nah jadi kan mereka sekelompok nih kan Bu. Jadi waktu itu kan bahas masalah, jadi ngomong berdua di kursi gitu kan, ketawa-ketawa. Terus dia ngomong gini, apalah si kita sama aja kan, apalah si kita ini dekat-dekat sekali sama si Iqbal. Iqbal nggak tahu ya kalau si dia itu gatal, kalau dia gituin itu
kok posisinya masih dalam kelas gitu, maksudnya orang tuh masih belum pulang semua gitu, dia ngomong gitu. Tapi itu di jam akhir pelajaran. Dia main pelajaran setelah pelajaran dia ngomong gitu. Sebelumnya Lila sama dia memang berteman akrab atau seperti apa? Kalau berteman akrab mungkin enggak, cuman kalau kayak sampai saling pergi keluar bareng-bareng nih, kemarin kan main-main kan di sini bareng sama mereka gitu. Terus beberapa kali juga kosnya di sini gitu. Jadi akrab tidak akrab, tapi maksudnya dia masih saling berinteraksi ya. Jadi itu kan udah banyak nih sebenarnya yang kayak saran dia jadinya kan dia mau menyatai orang sampai belakang dan sasimo. Sebenarnya itu sih tidak boleh kan. Misalnya kayak dia itu menjudge orang, betul kalau seperti itu kan. Jadi perasaan Mila itu apa sih sekarang yang Mila rasakan dalam Mila itu kalau nengok dia gitu, atau ada rasa benci atau apa gitu? Kalau mungkin benci enggak, cuma kayak kesel aja rasanya gitu. Maksudnya kenapa sih dia selalu ngomong begitu? Ibaratnya kan kami teman pertama nih kan, sama-sama kesini, sama-sama masuk kelas dulu bareng gitu. Maksudnya kesel aja melihat dia gitu. Awal-awal kan berteman baik nih, kok sanggup dia ngomong begitu. Cuma kan karena dia berulang karena sama kan sering kan jumpa di kantor di gambar, maka kan berulang arah. Jadi ya jumpanya cuma di kelas aja gitu. Setelah beberapa bulan berteman masih deket aja, kemudian dia udah mulai menjauh dari kami gitu. Aku bilangnya kan, oh dia mungkin berteman dengan yang lain gitu kan. Jadi aku gak terlalu peduli banget dia pindah tempat duduk gitu, tapi masih tetap pakai seperti biasa. Gak pernah lama setelah kejadian itu, dia ngomong kalau sasimo aku gitu kayak. Kalau benci sih sekarang enggak. Tapi sebenarnya ada sih sebenarnya Mila kayak mau mengungkapkan sesuatu sama dia, tapi kayaknya rasanya takut atau apa gitu. Ada kan ibu saya menceritakan mau ngomong nih dia balik-balik gitu kan, maksudnya pernah lah ngomong bareng, tapi setelah dipikir dia omongan dia sama yang terjadi itu jarang sinkron, jadi takutnya nanti kan ngomong bagus pun dia nyampein ke orang-orang lain itu nggak paham lagi. nggak sesuai. Terus satu lagi tambah dia itu kan daerah sini kan Bu. Kalau kayak saya kan jauh nih dari rumah kan rantau. Jadi saya mikirnya gini, kalau misalkan yang diperpanjang lagi masalahnya, dia kan orang sini kan, maksudnya jadi kayak dia mungkin lagi punya akses buat teman-teman dia mungkin lebih banyak yang tahu gitu ya, karena dia di daerah. Iya. Kan tadi Mila ada mau ngomong nih sama dia, itu sebenarnya masih kepikiran nggak sih sama Mila kalau nggak diomongkan? Lumayan sih Bu. Mila maksudnya mau masih ngomongkan, masih dongkol berarti di hati Iya, Mila, dan kayak ada dongkol. sesuatu, ada sih mau diucapkan tapi nggak bisa. Kan kalau maksudnya namanya teknik kursi kosong, dimana tadi kan Mila udah mengatakan nih bahwasanya Mila itu punya rasa dongkol, masih menantikan sama dia. Bila dia diucap tidak dikatakan itu jadi masih jauh terdoktrin dalam pikiran Mila kan. Jadi mana dalam PK ini ada namanya teknik kursi kosong, dan nanti bakal berbicara dengan kursi kosong seolah-olah kursi kosong itu ada dia di depannya. Mila jadi bakal lagi bercakap dengan dia kan, apa yang rasa hati Mila masih mengganjal, apa yang membuat pokoknya keluarkan aja yang rasa Mila itu mengganggu pemikiran Mila. Mungkin dengan cara itu bisa memperskan hati Mila kan. Apakah Mila bersedia? Oke,
Udah Bu. Kalau pesan, Oke, jadi gimana perasaan Mbak selama proses Lebih kayak lega aja Bu, kayak plong gitu rasanya. Untung rasanya ya. Jadi tindakan selanjutnya apa nih? Kalau selanjutnya mungkin akan kemaluan sambil tetap mungkin mengakuinya dekat, tapi untuk berinteraksi lebih intens dan sama itu mungkin enggak. Tapi kalau diajak bicara atau bertemu bakal tetap menjawab semampunya aja gitu. Tapi kalau untuk kayak dalam satu ruangan dan baru sama dia lama itu mungkin belum bisa. Tidak ada siapa bilang mengungkapkan sesuatu dari dia. Kira-kira kapan nih dia mau mengungkapkannya ke dia? Mungkin di minggu depan itu di hari Selasa minggu depan. Kenapa tidak bisa? Karena di hari Selasa itu aku merasa kalau hari Selasa itu lebih tenang aja bawaannya, baiknya lebih tenang aja. Jadi udah kita lanjutkan. Jadi Mila udah berusaha mau ke 1-2 harap semoga dengan bilang dia itu sudah jadi sadar bahwasannya tidak semudah itu mengharap jadi mengatakan sebab ya situasi mau gatal. Padahal dia itu konteks kita cuma ke teman-teman sama lagi teman belajar bukan teman yang lain kan. Apalagi kayak gatal itu kan maksudnya kita nggak tahu kan. Ya lagi dia ini pun lalu ya berarti ada masalah mungkin dia pun tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin nanti setelah hilang sangka apa sih yang kayak dilakukan dia bisa bila jadi tahu bahwasanya apa sih maksudnya seperti itu kan. Tapi ingat jadi ini sama dia sebagai pelajaran bukan hanya untuk aku bisa membalasnya dia ngomong seperti itu tidak mungkin. Jadi kedepannya dia itu bagi jadi ini sebuah pelajaran. Jadi tidak asal ngomong kepada orang. Anggap aja sebagai pelajaran ya kan. Nah, bahwasanya tidak semua orang itu sama kita. Anggap kita dia sebagai teman kan banyak yang menjelaskan kita yang lain. Itu kayak tidak kita kan. Jadi berharap itu kedepannya dia bisa memperbaiki diri juga kan. Mana tahu dia melihat kita dari sisi yang buruknya tidak dari sisi yang baiknya kan. Lalu menganggap dia juga baik tapi dia tidak baik kan. Jadi bagaimana perasaan dia selama ini? Perasaan itu kayak lebih tenang gitu karena ternyata bercerita masalah itu nggak selalu, maksudnya kan beberapa kali cerita kan selalu bisa pahami maksud cerita ini, tapi kan setelah masalah itu ternyata ada yang ngerti gitu, ternyata ada yang nggak salah paham sama maksud dari cerita kita gitu. Lalu jadi kan tindakan yang bilang depannya apa nih? Nah kedepannya mungkin akan coba ngomong berdua dulu gitu kan Bu, ngomong baik-baik gitu. Kalau misalkan memang dia mengakui kesalahan itu pasti akan dimaafin, maksudnya sebelum dia mengakui kesalahan itu malah dimaafin. Tapi kalau misalkan dia nggak mengakui kesalahannya dan dia nggak merasa bersalah, mungkin hanya cukup sebagai teman seorang jadi teman dekat kemungkinan sembilan gitu. Nanti baru kita akan dianggap tapi sebenarnya tidak ya. Karena saling kenal pun kita kan bersama-sama hidup sini belajar bukan mencari musuh, oke? Jadi rasa bilang itu masih kepentingan kita melihat bagaimana progres nanti setelah mengucapkan perkataan dari yang ngomong itu boleh tuh. Karena saya juga mengucapkan itu, maksudnya setelah saya bertemu berbicara dengan dia itu apa sih respon dia dan bagaimana pengalamannya ya. Kira-kira kapannya? Sekitar bulan tanggal 4 Juni ya. 4 Juni. Oke, berarti setelah bulan kan karena kan dia aslinya 1 minggu ya kan. Waktu di hari Selasa itu dia tidak tenang, belajar menulis, relax. Jadi dia lebih leluasa nih mau mengungkapkan diri apa sih yang jadi ibu harap di sini dia bisa jadi jangan lagi berantem ataupun malah menjadi pertengkaran ya. So kalau ada apa-apa lagi lebih baik kita lagi cerita itu dan lama karena ibu karena apa mendengarkannya maksudnya itulah sebagai pekerjaan ibu sebagai BPK, oke? Ya. Jadi bagaimana cerita ibu juga sendiri? Oke, ucapkan alhamdulillah bersama hari ini alhamdulillah rabbil alamin. Hanya maaf, minta maaf karena sebenarnya dari Allah. Mungkin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Maaf ya pada
I just had to let you know you're